Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Laila Asyifa, NPM 1618000851, kelompok C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan reformulasi sediaan salep yang saya buat. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Menurut Debkes 1979. Menurut Formularium Nasional, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya lembek, dan mengandung obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit, tidak berbau tengik. Kualitas dasar salep stabil, lunak, mudah dipakai, dasar salep yang cocok, terdistribusi merata. Fungsi salep sebagai bahan aktif pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas pada kulit, sebagai bahan pelindung kulit untuk mencegah kontak permukaan kulit yang dengan larutan berair dan perangsang kulit. Persyaratan salep: pemberian tidak boleh bau tengik, kadar, kecuali dinyatakan lain. Sebagai bahan dasar salep yang digunakan vaselin. Homogenitas: jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok menunjukkan susunan yang homogen. Penandaan: etiket harus tertera obat luar, menurut Syamsuni 2006. Kelebihan dan kekurangan salep. Kelebihan: sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas pada kulit, sebagai pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit, sebagai obat luar. Kekurangan berdasarkan basis diantaranya kekurangan basis hidrokarbon, kekurangan basis absorpsi. Peraturan pembuatan salep menurut Evan Dwight. Peraturan salep pertama, peraturan salep kedua, peraturan salep ketiga, peraturan salep keempat. Macam-macam salep: salep berlemak, pasta berlemak, salep pendingin, krim, mistur gojok, pasta kering, dan pasta pendingin. Pada formulasi baku, diambil dari jurnal Uji Sifat Fisik dan Antibakteri Salep Ekstrak Daun Katuk oleh Syaifuddin Zuhri, Kencana Murnisari Dewi, Nurul Hidayat, dari Stikes Muhammadiyah Klaten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun katuk yang paling mempunyai kriteria sifat fisik salep yang baik dan daya hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus yang efektif. Tanaman katuk adalah tanaman yang memiliki manfaat yang cukup besar, yaitu untuk memperbanyak ASI, mengatasi sembelit, menurunkan berat badan, antihipertensi, antihiperlipidemia, konstipasi, dan dapat mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berikut tabel formulasi baku. Nah, pada alasan pemilihan formula, saya memilih formulasi 3 karena pada jurnal ini menunjukkan konsentrasi salep ekstrak daun katuk yang paling efektif menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus adalah pada konsentrasi 20%, yaitu formulasi 3. Yang artinya semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun katuk, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk dan semakin besar pula pengaruh dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Dan ini contoh dari formulasi 3. Ekstrak kental sebagai zat aktif, melam putih sebagai basis salep, adepselenai sebagai emulsifying agent atau basis salep, setil alkohol sebagai pelarut, oleum rosei sebagai bahan pewangi, propilparaben sebagai zat pengawet, vaselin putih sebagai zat tambahan.
Dalam pengembangan ini didapat dari jurnal yang berjudul Formulasi Salep Ekstrak Herba Pegagan dengan basis polyethylene glikol dan uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus. Herba pegagan biasanya dimanfaatkan untuk revitalisasi tubuh, penambah daya ingat, dan telah dilaporkan berguna dalam berbagai penyakit kulit. Memiliki berbagai efek farmakologis yang digunakan untuk menyembuh luka, gangguan mental, antioksidan, fungisida, anti kanker, dan antibakteri. Nah, pada formulasi ini dipilih formulasi 1 karena pada kombinasi PEG 400 dan PEG 4000 berpengaruh terhadap sifat fisik salep ekstrak etanol herba pegagan, yaitu semakin banyak penambahan PEG 400 akan menurunkan viskositas dan daya lekat serta meningkatkan daya sebar salep. Dengan ekstrak sebagai zat aktif, PEG 400 dan PEG 4000 sebagai zat tambahan atau basis salep, propilen glikol sebagai zat tambahan, mentol penambah rasa dingin, metil paraben zat pengawet, propil paraben zat pengawet. Nah, pada reformulasi yang saya ambil dari jurnal 1 dan jurnal 2, yang digunakan sebagai zat aktif adalah ekstrak herba pegagan dan malam putih basis salep, PEG 400 dan PEG 4000 zat tambahan atau basis salep, setil alkohol sebagai pelarut, oleum rosei sebagai bahan pewangi, metil paraben sebagai zat pengawet, vaselin putih sebagai zat tambahan. Nah, pada alasan penambahan bahan, pengganti zat ekstrak kental katuk dengan ekstrak herba pegagan sebagai antibakteri, alasannya adalah herba pegagan mengandung beberapa komponen senyawa, antara lain senyawa triterpenoid yang terdiri dari asiatikosid, medokosid, asiatis asid, glukosida, ramnosa, glikosida, tanin, steroid, madaksiatis asid, brahminasid, dan brahnis asid. Herba pegagan biasanya dimanfaatkan untuk revitalisasi tubuh, penambah daya ingat, dan telah dilaporkan berguna dalam berbagai penyakit kulit. Nah, pengganti adepslanai dengan kombinasi PEG 400 dan PEG 4000 dengan fungsi sebagai basis salep, menurut Voigt 1999, PEG merupakan basis yang bersifat memiliki distribusi yang baik pada kulit dan tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat, memiliki sifat bakterisida sehingga pada penyimpanan tidak perlu khawatir adanya serangan bakteri. Dan penggantian propil paraben menjadi metil paraben dengan fungsi zat tambahan sebagai pengawet, alasannya adalah metil paraben mempunyai daya hambat yang lebih baik terhadap pertumbuhan bakteri, dan metil paraben lebih efektif daripada propil paraben. Rank uji sediaan pada uji pH 4,5 sampai 6,5 sebab pH kulit normal memiliki rentan pH tersebut. Pada uji daya lekat tidak kurang dari 4 detik. Pada uji daya sebar sekitar 5 sampai 7 cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.